Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alangkah indahnya apabila di bulan puasa ini kita terus-menerus melakukan amal kebaikan. Sebab setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Dan untuk mendapatkan amal yang baik di bulan puasa ini tidak hanya sekedar mengaji, tidak hanya berdoa, tidak hanya berzakat dan lain semacamnya. Namun amal yang baik itu diperoleh dari berbagai macam cara. Apabila kita menjadi seorang pejabat negara, kita bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok kita. Termasuk juga misalnya kita sebagai satpam, sebagai security, laksanakan saja tugasnya dengan baik, maka semua kegiatan pekerjaan kita di bulan suci Ramadan itu akan bernilai ibadah apabila diawali dengan niat yang baik. Apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan bernilai ibadah, bahkan termasuk tidur itu akan memiliki nilai ibadah apabila tidur kita ini diniatkan dengan niatan yang baik. Apabila kita hanya bangun di waktu siang, hanya akan memperburuk kegiatan kita. Kita misalnya seringkali ngegibah, membicarakan keburukan orang lain, mending tidur saja. Apabila kita bangun di waktu siang di bulan puasa, kita mengambil HP kemudian berwhatsappan dengan sahabat-sahabat kita, kemudian di dalam obrolannya misalnya mengatakan OTW tetapi tidak OTW, itu artinya kita sedang mengurangi pahala puasa kita. Padahal di bulan puasa ini setiap perbuatan kita akan bernilai ibadah apabila didahului dengan niat yang baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kata-kata OTW yang terbiasa kita kirimkan melalui WhatsApp kepada sahabat kita, apabila kata-kata ini tidak sesuai dengan kenyataannya, maka pahala kita ini akan berkurang, bahkan akan menghapus pahala puasa kita hanya karena kita mengatakan OTW, perjanjian dengan seseorang mengatakan sudah OTW padahal tidak. Itu adalah sebuah kebohongan dan kebohongan itu mengurangi pahala puasa kita. Maka berhati-hatilah, jangan sampai jari jemari kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu terhadap pahala puasa kita. Jaga hati, jaga pikiran kita agar tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Karena hal-hal yang membatalkan puasa kita itu seperti kita berbohong, memutus silaturahmi, berbuat kasar terhadap sesama, dan lain semacamnya, berbuat maksiat di bulan puasa, maka pahala puasa kita ini akan dihapus dan kita hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Kita tidak mendapatkan pahala. Kita hanya secara administratif telah melaksanakan ibadah puasa, tetapi pada intinya, pada
dasarnya kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya dicatat sebagai orang yang berpuasa namun isinya kosong. Itulah kenapa kita harus berhati-hati di dalam menjalankan ibadah puasa. Kita harus menjaga hati, jiwa, dan pikiran kita agar tidak membatalkan pahala puasa. Dan salah satu contohnya juga apabila kita nonton video di layar datar kita, kemudian yang ditonton adalah lawan jenis kita misalnya, kemudian kita menimbulkan syahwat, maka itu juga akan membatalkan pahala puasa kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah di bulan puasa kita ini memperbanyak amal-amal ibadah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan ini sangat mudah. Kita bisa melakukan dengan cara mengaji, berdiskusi dengan diskusi yang isinya baik, kemudian kita mengajak orang lain berdakwah melalui media sosial, dan bersedekah, mengingatkan sesama terhadap kebaikan, itu juga bernilai ibadah. Tidur pun juga demikian. Apabila kita di bulan suci Ramadan tidak tidur, kemudian hanya memberikan mudarat, mending tidur. Seperti itu sahabat-sahabat. Namun alangkah baiknya apabila kita ini produktif di dalam kehidupan ini, lebih baik kita tidak tidur. Apabila kita ingin menjadi orang yang produktif, maka kita harus bekerja, berbuat baik, dan beramal soleh. Itulah harapan agar di bulan suci Ramadan ini kita selalu berbuat kebaikan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita konsisten di dalam kebaikan, insya Allah nanti di akhir bulan puasa nanti kita menjadi manusia yang sama seperti orang yang baru lahir kembali tanpa dosa. Dan apabila kita selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, insya Allah rezeki kita akan mengalir dan diberikan rezeki dari arah yang tidak ditentukan, yang tidak disangka-sangka. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.